Shalom, perkenalkan nama saya Putri Veronica Kowuntul dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 21142011108. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi kesehatan. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Komunikasi kesehatan mencakup strategi verbal dan tertulis untuk mempengaruhi dan memberdayakan individu, populasi, dan komunitas untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Komunikasi kesehatan sering mengintegrasikan komponen dari berbagai teori dan model untuk mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku. Komunikasi kesehatan terkait dengan pemasaran sosial yang melibatkan pengembangan kegiatan dan intervensi yang dirancang untuk membuat perilaku secara positif. Komunikasi kesehatan yang efektif dan strategis pemasaran sosial mencangkup komponen-komponen berikut. Yang pertama, penggunaan strategi berbasis penelitian untuk membentuk bahan dan produk dan untuk memilih saluran yang menyampaikannya kepada audiens yang tertuju. Yang kedua, memahami kebijaksanaan konvensional, konsep, bahasa, dan prioritas untuk budaya dan pengaturan yang berbeda. Yang ketiga, pertimbangan literasi kesehatan, akses internet, paparan media, dan kompetensi budaya populasi sasaran. Yang keempat, mengembangkan materi seperti brosur, baliho, artikel, surat kabar, siaran televisi, iklan radio, iklan layanan masyarakat, buletin, pamflet, video awal digital, studi kasus, diskusi kelompok, pemaparan kesehatan, kunjungan lapangan, dan buku kerja antara lain yaitu media. Berikut, menggunakan berbagai saluran komunikasi dapat memungkinkan pesan kesehatan atau membentuk media massa atau kampanye antar pribadi, kelompok kecil, atau komunitas. Strategi komunikasi bertujuan untuk mengubah pengetahuan sikap dan atau perilaku masyarakat, yaitu misalnya meningkatkan persepsi atau resiko, perkuat perilaku positif, mempengaruhi norma sosial, meningkatkan persediaan lingkungan dan layanan yang dibutuhkan, untuk memberdayakan individu untuk mengubah atau meningkatkan kondisi kesehatannya. Contoh intervensi komunikasi kesehatan yaitu program pencegahan dan penelitian tembakau seringkali menggunakan komunikasi kesehatan yaitu untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Contoh intervensi komunikasi kesehatan jangkauan massa tersedia di perangkat pengendalian dan pencegahan tembakau pedesaan. Contoh intervensi komunikasi dan pemasaran sosial yang terkait dengan pencegahan dan pengobatan HIV tersedia di perangkat pencegahan dan pengobatan HIV atau AIDS di pedesaan. The North Louisiana Regional Diabetes itu pencegahan proyek RPDP dipromosikan pre-diabetes screening dan informasi kesehatan diabetes untuk masyarakat yaitu menggunakan outlet beberapa media. Selanjutnya, pertimbangan untuk implementasi yaitu ketika merancang komunikasi kesehatan atau strategi yaitu pemasaran sosial penting untuk mempertimbangkan tujuan komunikasi keseluruhan dan intervensi, perlu juga memahami populasi target agar konten yang dibuat relawan dengan populasi target. Penting untuk menyesuaikan pesan dengan saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, menggunakan berbagai strategi komunikasi dan media akan memastikan jangkauan yang lebih luas. Penting juga memastikan bahwa populasi sasaran memiliki akses ke saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, pertimbangan untuk implementasi yaitu ketika merancang komunikasi kesehatan atau strategi yaitu pemasaran sosial penting untuk mempertimbangkan tujuan komunikasi keseluruhan dan intervensi, perlu juga memahami populasi target agar konten yang dibuat relawan dengan populasi target. Penting untuk menyesuaikan pesan dengan saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, menggunakan berbagai strategi komunikasi dan media akan memastikan jangkauan yang lebih luas. Penting juga memastikan bahwa populasi sasaran memiliki akses ke saluran komunikasi
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.